Balik lagi sama gue Aris di podcast ya di intro. Sekarang tengah malam, tanggal 12 bulan 12 2021. Gue malam ini gak mau ngomongin yang aneh-aneh sih, yang terfokus pada satu hal, tapi ini yang gue rasain selama beberapa hari ini. Ya, gue pengen utarain isi hati gue tau gak sih. Kalau misalkan terlalu banyak diem atau ngalor ngidul, ya ikutin aja lah. Soalnya gue juga gak tahu harus ngomongin apaan dengan materi yang struktur kagak. Gue pengen ngomong ya kayak orang lagi ngobrol random aja gitu. Kalau gue suaranya bisik-bisik, mohon maaf, soalnya udah malam dan gue nggak mau didengerin siapapun. Gue setiap bikin podcast itu kalau siang, kalau lagi pada nggak ada orang. Tapi entah sih, kayak ada sesuatu yang pengen gue ceritain banget sekarang, pengen dikeluarin, dan gue nggak mau curhat ke orang lain sih. Gue pengen mendongeng lah ya, anggap aja ini cerita fiksi. Ya udahlah ya, ini cerita fiksi. Jadi selama 2 minggu ini gue matiin WhatsApp segala macam. Karena apa ya? Gue lagi nggak tahu pengen diganggu atau apapun gitu. Gue nggak mau nerima chat dari grup segala macam. Gue malas buat ngeliat tugas kuliah. Kerja pun bingung, gak ada inspirasi segala macam. Berhubung kerjaan gue editor gitu, jadi gue harus butuh inspirasi yang lumayan banyak, tapi susah. Gue bingung, gue juga kenapa, salah gue apa sampai segininya gitu. Yang gue pengen cerita yang pertama adalah gue udah seminggu ini sering main Ome. Ya, kalau ada yang udah dengerin episode sebelumnya, lo harusnya lo udah tahu sih kenapa gue main itu. Dan gue mungkin ini jalan Tuhan ya, yang Tuhan kasih buat gue. Selama 2 malam berturut-turut gue ketemu sama background dengan orang yang tidak jauh beda. Gue gak mau sebutin namanya atau sebutin inisialnya apa, tapi datang dari background keluarga yang tidak terlalu baik-baik saja. Entah kenapa gue selalu merasa tersentuh dan pengen nangis aja gitu kalau misalkan dengerin cerita mereka. Gue tahu rasanya sendiri tanpa adanya orang di samping lu yang bisa lu harapin. Kayak gue pengen ada di sampingnya. Di sampingnya dalam artian kata bukan gue pengen jadi pacarnya atau apapun itu. Ya masa cowok gue pacarin juga cowok, kan kagak. Ya karena gue merasakan kesendirian itu sakit. Jadi setiap dengerin cerita yang keluar dari mulut mereka, gue pengen nangis. Apalagi ada masalah di luar atau di dalam. Terus di suatu waktu gue jadi teman ceritanya dia. Gue bingung ke diri gue sendiri harus kayak gimana. Tapi seandainya jika gue tidak ikut campur ke dalam masalahnya mereka, gue orang yang jahat atau bukan sih?
contoh, gue tahu dia tidak baik-baik saja dan sangat tidak baik-baik saja, dan gue bukan merasa kasihan ya, gue tahu rasanya sakitnya mereka mungkin, tapi setidaknya gue paham rasa sakit itu kayak gimana. Kayak gue sampai cerita ke teman gue, kalau ada orang yang punya masalah dan gue tahu masalahnya segala macam dari yang keluar dari mulut mereka, gue harus ngapain? Gue nggak bilang siapa-siapanya ke temen gue, tapi gue cuman menganalogikan gitu ya. Gue takut gue terlalu ikut campur ke dalam masalah orang, tapi di sisi lain kalau misalkan gue diemin, gue merasa gue berdosa. Analoginya, di saat temen lu sakit di depan mata lu dan harus ke dokter segala macam, tapi lu diem karena lu takut atau lu nggak mau terlalu ikut campur masalah orang, lu jadi berdosa nggak sih sebenarnya? Tapi kalau gue terlalu ikut campur juga, kena sih. Masalahnya lu kena juga gitu. Apalagi kalau misalkan ada orang yang lagi bermasalah dan lu tahu masalahnya apa, terus gue punya informasinya dan gue kasih tahu ke orang yang bersangkutan, padahal gue cuma pengen ngelurusin bener atau enggak. Dari orang lain berkata demikian terhadap orang tersebut, dan di saat mereka ribut lu kena karena lu yang ngasih tahu. Bingung sih gue. Ya gue pernah ada di dalam kejadian itu, dan gue merasa tidak bersalah karena gue ingin memastikan benar atau enggak. Dan gue kasihan juga ke temen gue yang digosipin segala macam kayak gitu. Entah kenapa gue kalau misalkan udah tahu masalah orang, apalagi orangnya cerita langsung ke gue, sebisa mungkin gue usahain gue bisa bantu sih. Karena iya, gue tidak berguna bagi masyarakat karena gue diem terus di rumah segala macem, gak pernah ngobrol sama siapapun. Jadi gue beranggapan kalau misalkan ada orang yang bercerita ke gue tentang masalahnya, gue pengen bisa ikut menyelesaikan masalah orang tersebut. Dan gue pernah cerita, kebahagiaan gue berasal dari senyuman orang lain. Dan jika masalah orang tersebut udah selesai, ya gue seneng, sangatlah senang bisa bikin orang tersenyum lagi. Tapi di sisi lain gue tuh sedih. Gue tahu gue bukan cuman sih, mungkin kalau ada yang chat ke gue cuman buat curhat segala macam, gue nggak masalah. Yang gue nggak siap adalah di saat gue kehilangan orang yang sering chat sama gue, meskipun itu cuma chat curhat tentang masalahnya, dan gue berakhir di dalam kesendirian. Itu yang paling menyedihkan. Gue berpikir kadang, udahlah, gue nggak usah ngurusin masalah orang, gue nggak peduli, meskipun orangnya udah cerita ke gue gitu. Tapi nggak bisa gue kayak gitu. Gue udah menanyakan lah kepada beberapa orang, ada cowok dan cewek. Gue tanya, singkat ceritanya, kalau ada orang bermasalah dalam hidupnya terus cerita ke gue harus kayak gimana? Singkat ceritanya, ada yang
cuman bilang ke gue, ya lu boleh mikirin masalah orang lain, lu boleh bantu masalah orang lain, tapi lu pikirin diri lu sendiri. Maksudnya ke gue gitu. Ya perhatiin juga gitu. Dengan gue menanggung semua cerita orang, ya gue jadi kayak gini. Gue tidak menyalahkan orang yang bercerita ke gue. Gue seneng, tapi gue belum menemuin obat buat gue. Kalau seandainya gue merasakan seperti itu lagi. Temen gue, kenalan gue, ya baru kenal beberapa hari yang lalu. Masalahnya baru kelar sekarang. Gue seneng, sangatlah seneng. Kenapa gue seneng? Karena ya dia udah terlepas dari masalah yang ada gitu. Sebagian masalah yang ada, gak seluruhnya. Kenapa gue seneng? Ya karena lihat dia lagi galau segala macam. Terus ya mau sakit atau kayak gimana lah, kayak gitu. Ya gue merasakan sedih sih. Sedih dalam artian kan gue sedih karena gue suka sama dia, tapi gue sedih melihat orang menderita gitu. Udahlah, orang yang kenal sama gue jangan merasakan menderitanya gue gitu. Menderitanya gue maksudnya gue menderita terus gak ada orang di samping gue yang bisa gue curhatin. Orang yang di samping gue kalau misalkan lagi ada masalah atau menderita, datang ke gue, yuk cerita, ada apa, ya siapa tahu gue bisa nyelesain masalahnya atau ngebantu sedikitnya masalah, dan setidaknya bikin lupa sedikit akan masalah lu meskipun itu tidak beres. Dan gue ya merasa sendiri lagi sih. Gue tahu ini udah beres semua, masalahnya udah beres. Di dalam hati dan pikiran gue cuman berpikiran, Riz, tugas lu udah selesai. Tugas lu nemenin orang yang lagi pikirannya kacau, udah beres. Tugas lu udah sampai di sini. Apa kayak gitu ya? Yang gue pikirin sekarang sih kayak gitu. Tapi masalah gue gak pernah beres ya. Dan nyambung ke tentang masalah pacaran. Tadi gue ceritakan, gue WhatsApp udah dimatiin selama 2 minggu. Hanya WhatsApp yang hanya beberapa orang tahu yang aktif. Gue lagi ada di masa gue ketemu orang gue takut sendirian lagi. Gue gak mau ngerasain hal yang kayak gitu. Anjing, nangis bangsat. Anjing, aing nangis tuh. Padahal ini lagi ngedit sih gue. Gue pengen ketemu orang lain, ngobrol segala macam, tapi gue gak siap. Pas balik gue sendirian lagi. Anjing, nangis. Untung gak pakai video hari ini. Untung gak pakai video. Kalau pakai video malu gue. Temen gue ada namanya satu, gue sebut aja Sani. Salah satu temen cewek paling dekat sama gue. Gak tau dia kadang tiba-tiba random risih ngopi, masih ada chatnya minggu ini. Tapi gue gak mau
pengen sendirian. Gue gak mau ngerasain itu lagi. Kalau orang ditanya kapan pacaran, gue pengen sebenarnya pengen pacaran tuh untuk bukan orang-orang gitu pacaran ribut berantem ya, pasti ada sih di masa pacaran itu. Tapi maksud gue tuh, gue nggak mau pacaran cuma sekedar sayang-sayangan. Gue bukan butuh pacar, tapi gue butuh temen ngobrol, temenin yang bisa nemenin di kala gue lagi sendirian. Gue gak mau ada masalah kayak dulu selingkuh atau drama-drama orang pacaran. Gue gak mau. Capek tau. Di saat misal gue nyari pacar, terus gue terbiasa sama kebersamaan itu, terus pada suatu hari nanti misal gue putus, gue gak bisa. Gue gak mau kayak gitu. Gue terbiasa ada orang yang selalu sama gue terus tiba-tiba menghilang. Enggak. Mendingan gue sendirian, gue selalu menderita sendirian. Tapi setidaknya luka kesendirian gue tidak separah jika gue udah terbiasa ada orang lain di sisi gue. Kayak kalau misalkan ditanyain sama teman gue gitu, apapun itu, gue pasti jawab, enggak lah, udah males pacaran, mau nikah silakan, mau enggak juga silakan. Banyak yang bilang jangan kayak gitu Riz, segala macam, nanti doanya dikabulin. Enggak peduli gue, mau dikabulin mau enggak. Yang penting gue tidak merasa sesakit kalau gue ditinggalin orang atau gue harus sendirian lagi. Dua minggu ini gue sering merasa kesepian, pusing, depresi. Ya mungkin depresi, tapi gue gak mau bilang gue depresi karena gue gak datang ke yang ahlinya, tapi gue merasakan demikian. Gue tiba-tiba kangen mimpiin teman-teman SMP gue, teman-teman SMK gue. Ini harusnya jadi podcast yang judulnya Rindu sih. Gue udah sempet mau bikin tapi ya udahlah, gue nggak sempet juga bikin itu. Jadi gue sambungin ke sini. Gue mimpiin temen-temen lama gue, tiba-tiba dalam mimpi gue ingat masa kecil gue ingat masa SMP gue, masa SMK gue, dikala gue masih keluar sama teman-teman gue, ketemu sama teman-teman gue kangen semuanya. Kadang gobloknya gue, kalau misalnya ada yang chat gue, mau itu cowok atau cewek, gue seneng. Bukan karena gue homo atau apa ya, tapi ada orang loh yang ngechat gue buat nemenin gue. Bukan nemenin sih, ibaratnya ya mereka cuma chat nanyain tugas atau apapun, gue seneng, gak tau kenapa. Kayak kadang gue mempertahankan sebisa apapun biar dia chatan terus sama gue, mau cewek mau cowok, karena ya gue tidak merasa kesepian untuk sesaat, walaupun hanya 5-10 menit. Kadang gue gak mau ngebales chat orang lain, sumpah. Karena di saat gue udah chatan sama orang lain dan posisinya di mana gue lagi sendirian, butuh ada orang ngobrol.
sepi coy. Bingung gue. Ini harusnya jadi podcast yang tentang masa lalu gue. Tapi ya udahlah, gue sesekali nyeritain tentang gue yang sekarang gak masalah kali ya. Tapi gue sebenarnya gak mau cerita ini sih, karena gue gak mau dikasihanin orang lain dengan gue cerita ini. Terus misalkan ada teman gue yang dengerin gue merasa berempati ke gue gak mau. Gue pengen orang yang deket sama gue tuh atas dasarnya emang pengen deket sama gue, bukan bukan atas dasar rasa kasihan ke gue. Astagfirullahaladzim. Kadang kalau orang-orang lagi galau atau apa ya, kadang nge-share ini, nge-share quote-quote kayak gitu. Kalau gua kalau misalkan ada yang dengerin podcast ini, terutama followers IG gua, bukan followers yang ngikutin Instagram gua, kalau misalkan ada instastory gua yang tiba-tiba gua ngepost bikin video sesuatu, itu sebenarnya ada makna tersirat dari video itu. Gue bisa ketawa di depan banyak orang. Gue bisa bikin bercandaan. Gue bisa bikin orang senyum. Tapi satu yang gue gak bisa, bikin diri gue sendiri tersenyum. Tai lah anjing, kenapa jadi curhatan tentang isi hati gue. Entah apa yang harus gue lakuin biar gue bisa tersenyum, bahagia kayak orang-orang. Ya kalau ini jalan hidup gue, ya udah. Apa yang bisa gue lakuin lagi selain menjalani hidup gue? Gue bukan butuh pacar. Gue cuman butuh orang yang selalu ada buat gue, yang bisa nemenin gue, yang ngerti keadaan gue, yang tahu dia harus ngapain kalau gue lagi ada suatu masalah. Gue keingetan sama satu hal. Ini kayak bahasan anak-anak zaman dulu. Lu kalau gak punya pacar, datangnya ke kita. Di saat punya pacar, datangnya ke orang lain. Datangnya ke pacarnya, ngelupain kita gitu. Gue sedikit ada setuju dan tidak setujunya gitu. Memang di saat gue dulu punya pacar, gue datangnya ke pacar gue mulu. Gue sedikit melupakan akan teman-teman gue. Tapi yang gue rasain, di saat gue gak punya pacar, gue datang ke teman-teman gue. Dan di saat teman-teman gue punya pacar, ya mereka ke pacarnya. Tai lah anjing. Tai Haris goblok, Haris tai. Dia gak pernah mikirin dirinya sendiri, goblok. Belajar bangsat, belajar. Entahlah gue harus ngapain sekarang. Cuman di depan komputer, dengan internet, dengan orang-orang random yang selewat gue kenal, gue ngobrol. Gue sangat berterima kasih kepada orang
orang-orang yang kalau gue chat dibales, kadang gue curhat, kadang sih. Dan terima kasih juga udah mendengarkan keluhan gue. Dan terima kasih juga kepada orang-orang random yang gue pernah ketemuin di Ome TV, yang sekarang masih berkomunikasi ataupun tidak. Kalian nemenin gue di saat gue lagi sendirian, gue lagi terpuruk mungkin, gue pengen nangis. Ya terima kasih udah nemenin gue. Gue gak akan pernah ngelupain momen ngobrol sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Rekor gue ngobrol 4 jam sih, 4 jaman ada. Thank you udah ngedengerin keluh kesah gue. Thank you udah mau ngobrol sama orang jelek kayak gue yang gak enak dilihat di kamera. Thank you. Gue Haris, maaf kalau gue di podcast kali ini gue banyak ngeluhnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Bye bye.